Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wajhil karimi. Wassalatu wassalamu wa afdalu taslimi ala mab'usi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian tadabbur Quran yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita iman sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji Al-Qur'an Al-Karim. Semoga kehadiran Bapak Ibu kehadiran yang dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Karena memang hidayah ini sumbernya Al-Qur'an dan harus kita usahakan dan jemput. Sumber hidayah yang paling utama adalah Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu terdiri atas banyak surat dan ayat. Dan hidayah Quran itu mesti kita jemput. Kita usahakan dengan cara membacanya dengan baik dan benar. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat beliau, para ulama yang mewarisi ilmu dan keilmuan perjuangan beliau. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapat posisi yang dekat nanti dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat Al-Ghasyiyah bagian yang kedua. Mohon maaf agak payah mau ngecek stik serewan banyak nah. Allah. Kok sariawan dek tak gigi beda. Bagaimana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah sehat. Kita lanjutkan surat Al-Ghasyiyah bagian yang kedua. Kenapa kita bilang bagian yang kedua? Karena secara umum memang surat Al-Ghasyiyah ini bisa kita bagi menjadi dua. Bagian pertama itu tentang akhirat, surga dan neraka, sampai ayat 16 itu bagaimana fasilitas ahli neraka dan fasilitas ahli surga. Ya. Sebagai pembanding ini dua nasib yang sangat bertolak belakang. Maka bagian yang kedua ayat 17 ke atas. Mulai dari firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu bisa kita katakan bagian yang kedua. Kenapa begitu? Karena dia sudah tidak membicarakan tentang ahwal atau keadaan penduduk akhirat lagi. Dia sudah berpindah dari satu tema ke tema yang lain. Kalau ayat 1 sampai 16 bicara tentang alam akhirat, ayat 17 berbicara kepada realita hari ini. Ya. Kita baca dulu sebelumnya surat Al-Fatihah dan kita baca Al-Ghasyiyah dari ayat 17 saja sampai habis insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul Azim. Ayat 17. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Ini bercerita tentang kehidupan sekarang. Tugas yang harus dilakukan seorang mukmin, seorang manusia, seorang insan agar menemukan hakikat kebenaran atau al-haq. Lalu apa hubungannya? Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan? Wa ila samai, dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, bagaimana kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Fadzakir, dan berikanlah peringatan, dan seterusnya. Ini adalah amalan kita saat ini. Lalu apa hubungannya dengan ayat 1 sampai 16, ahwal atau keadaan penduduk akhirat? Apa hubungannya? Apa munasabahnya? Apa relasinya? Kok tiba-tiba Allah nyuruh kita memperhatikan unta, langit, bumi, dan gunung saat ini? Sebelumnya setelah dikisahkan tentang keadaan penduduk surga yang memprihatinkan, makan apa kan? Dhari' la yusminu wa la yughni min ju', yang mereka tuh wujuh yawma idzin khashi'ah wajah tuduhina wajahnya. Atau setelah menjelaskan Allah mengenai ahli as-su'ada, orang-orang yang berbahagia dengan segala fasilitasnya, disebutkan lebih rinci dan lebih panjang. Lalu ada perintah atau pertanyaan retoris, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apa hubungannya? Hubungannya sangat jelas. Amal kita di dunia ini akan menentukan bagaimana posisi di akhirat. Amal kita itu apa? Sesungguhnya amal pertama seorang yang ingin kuat Islam imannya adalah memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan lu angge tentang surga, jangan takut neraka. Pijakan awak beriman pada Allah. Pijakan seorang beriman kepada Allah, dalil yang paling dasar soal keimanan ialah penciptaan. Kalau kita ingin mengharapkan posisi yang nikmat menjadi wujuhu yawma idzin na'imah, agar wajah kita ini tersenyum bahagia di akhirat, mendapatkan fasilitas yang disebutkan pada ayat sebelumnya, dan kita ingin terhindar dari wujuhu yawma idzin khashi'ah, maka langkah awal adalah memperhatikan bagaimana langkah-langkah kita untuk beriman kepada Allah dengan kuat, dengan baik dan benar. Ya. Sehingga realitanya pada ayat 17 kata Allah, afala yanzurun, tidakkah mereka memperhatikan? An-nazar maknanya sebenarnya adalah melihat, aslinya melihat. Namun an-nazar bermakna tidak hanya terbatas melihat,
Kalau sekedar menceliak, orang Indo pun menceliak. Kalau sekedar melihat binatang juga melihat. Tapi di sini an-nazar maknanya lebih dari sekedar melihat, yaitu memperhatikan dan mengambil ibrah pelajaran. Satu. Yang kedua, kalau ada kalimat nazara plus huruf ila, itu maknanya memperhatikan secara fokus. Afala yanzuruna ila. Plus yang ketiga, retorika yang Allah datangkan ketika ngajak kita mikir pakai nanya afala yanzurun. Di situ maknanya hal. Tidakkah mereka itu, siapa mereka di sini? Manusia secara umum. Sebelum menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka, manusia diajak mikir sama Allah. Afala yanzurun. Tidakkah mereka itu memperhatikan? Kapan memperhatikannya? Di dunia. Jadi eksplorasi imaniyah itu tidak terjadi di akhirat. Eksplorasi iman itu ada di alam syahadah, alam dunia. Sehingga yang dihasilkan iman kepada gaib laku. Tapi kalau sudah masuk ke alam gaib, kita sudah menyaksikan seluruh hakikat. Maka iman di situ tidak laku. Maka an-nazar itu menurut jumhur ulama hukumnya wajib fardhu ain. Sekali lagi, an-nazar yaitu memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dari ayat-ayatnya, baik ayat yang tercipta maupun tersabda, hukumnya fardhu ain. Kalau disebut fardhu ain ku tabayang biasa salat, ibu, puasa, zakat. Iyo. Tapi untuk bisa seseorang itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, bersabar dalam qada dan qadar, dia harus tahu siapa yang merintah. Dia harus tahu siapa yang melarang. Dia harus tahu siapa yang menetapkan. Berarti dia harus tahu pangkal masalahnya itu adalah soal tauhid, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan untuk mengenal Allah ialah dengan memperhatikan ciptaan Allah. Jadi dunia ini Allah ciptakan berbagai macam hal, makhluk. Salah satu tujuannya bukan sekedar untuk diciptakan begitu selesai, tidak. Untuk dijadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik. Tanda menghantarkan kepada yang dihantarkan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi afala yanzuru, tidakkah mereka itu? Ya. Kata Imam siapa namanya? Ibnu Ashur dalam tafsirnya itu huruf fa di sini afa, gitu ya. Afa. Itu erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan yang mana? Ahli surga, ahli neraka. Erat kaitannya dalam hal apa? Proses seseorang itu menjadi ahli surga dimulai dari memikirkan ciptaan Allah. Begitu juga orang yang tak mau menazar ini, itulah yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ahli neraka. Jadi sekali lagi, hukum nazar memandang itu hukum fardu ain, tidak boleh taklid. Kalau fikih masih boleh taklid. Salat tak tahu caranya, tiru-tiru si ustaz bisa. Boleh jadi bisa. Tapi kalau soal keyakinan dan akidah itu tidak boleh taklid. Wajib nazar. Ini menurut pendapat mayoritas ulama akidah. Tapi kalau ibu baca buku-buku Imam Ibnu Taimiyah, tidak. Iman itu adalah fitrah katanya. Iman adalah fitrah. Tapi kalau menurut mayoritas ulama tidak. Iman itu ya fitrah juga. Tapi fitrah ini terkikis dan tak bisa dikembangkan kalau seseorang tidak menggunakan akalnya untuk menerangkan ciptaan Allah. Ya. Jadi cara menggabungkan pendapat itu, gunakan pendapat dua-duanya. Iman ya fitrah. Tapi kalau seseorang terhalang fitrahnya dengan hubbud dunia, dengan kejahilan, bisa jadi fitrah itu mati. Maka diasah terus kemampuan berpikir kita.
kemampuan berpikir dari sisi mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Sekali lagi, nazar hukumnya wajib. Kalau disebut nazar dalam masalah akidah, artinya seorang mukmin bagaimana menguatkan iman dan menemukan iman sejatinya dengan cara memandang kepada ciptaan-ciptaan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna nazar dalam ilmu akidah. Tapi kalau nazar dalam bab fikih munakahat, maknanya melihat calon pengantin. Jadi kalau Ustaz ambon yang nikah lah do calon lah nazar, maksudnya lah caliak anak tu. Lain pula pembahasan kita, tidak di situ maksudnya. Dan nazar di situ hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau ada orang mau menikah ta'aruf, mereka dianjurkan untuk memandang atau melihat calonnya. Itu juga disebut dengan nazar. Kok senyum-senyum ibu? Senyum tak lo boleh Ustaz. Iko warna mic pink lah, langsung makan es krim memperasa. Baik. Warna tangkainya warna kon pula bu, kan untuk es krim. Baik, sampai mana tadi? Lagi serius Ustaz itu bagaimana? Baik. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat tentang imaniyah itu berputarnya di situ Pak Ibu. Sekali lagi ya, ini tidak bisa dikatakan kecuali saya sudah banyak baca tentang ayat-ayat tafsir Quran. Kalau Allah bicara tentang bab-bab imaniyah dalam Al-Quran, itu putarnya di situ aja. Soal pengenalan seorang hamba kepada Allah. Banyak membaca tanda-tanda kesucian Allah. Ya ayyuhallazina ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi. Sebelum perintah ibadah disuruh siapa yang menciptakan itu? Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Baca apa yang dibaca? Sampai kamu mengerti siapa yang menciptakan itu. Itu boleh. Bahkan dalam bentuk yang beraneka ragam. Allah ciptakan kisah Nabi Ibrahim. Sebab awal Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah. Soal berpikir. Dilihat Nabi Ibrahim siang hari, nampak dia matahari. Malam hari dia rembulan, bintang. Disangka dia Tuhan. Ternyata semuanya itu palsu, pergi dan menghilang. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri terhadap apa yang kalian syarikatkan Tuhan yang sejati itu. Inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Sekarang aku hadapkan serius ibadah ini kepada siapa? Bukan kepada benda lagi. Nabi Ibrahim sudah loncat di balik benda itu semua ada sang Khalik. La ilaha illallah. Itu awalnya itu. Umur berapa Nabi Ibrahim berpikir kayak itu? Ustaz, umur 7 tahun. Jadi nazarnya Nabi Ibrahim itu 7 tahun Pak Ibu. Anak ini 7 tahun mengajar. Kenapa? Kenalkan anak kepada Allah. Padahal Nabi Ibrahim lingkungannya penyembah berhala itu. Bapaknya, pamannya produksi berhala. Tapi fitrah Nabi Ibrahim ada, plus dia mau berpikir gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu jenius. 7 tahun sudah mulai mikir siapa hakikat Tuhan itu yang mana gitu. Ya. Nabi Muhammad SAW 3 tahun di Gua Hira itu ngapain? Tadabbur alam, memikirkan sampai cipta. Nah, kemudian banyak ayat yang lain dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana seseorang itu Allah puji dan Allah suruh, Allah giatkan, Allah ajak dia untuk berpikir tentang penciptaan. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari. Ibu hafal ayat itu kan. Sesungguhnya dalam ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan itu kan alam semesta itu. La ayatin, ada tanda-tanda, ada ayat. Ayat di situ ayat yang sifatnya kauniyah atau ciptaan, bukan ayat qauliyah. Di pada zat ucapan itu juga qauliyah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li bagi siapa?
li ulil albab, yang punya kepala, yang misi kepala. Albab, lub itu artinya otak, yang punya otak gitu. Mohon maaf bahasa saya, paniut. Jadi agama ini memanglah untuk orang yang mau berpikir. Tidak apa-apa, tidak beragama, berarti tidak berpikir. Kemudian buahnya, natijahnya apa? Buahnya apa setelah mereka berpikir? Baru zikir. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baru dia bisa zikir dengan enak. Ya. Baru dia keluar dari wilayah insaniyah masuk ke wilayah imaniyah. La haula wa waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia itu akan rugi. Lallazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang mau berpikir yang menghasilkan imaniyah. Dari situ dia berjalan siang malam, sore pagi sore, apapun aktivitasnya diiringi dengan ingat kepada Sang Khalik. Nah, nanti kalau dicabut nyawanya, dia husnul khatimah, sukses dia. Itu tujuan hidup sebenarnya. Dibangkitkan nggak kaget. Beribadah, baik itu perintah Allah, larangan Allah maupun takdir Allah diterima dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah kenal siapa yang memerintah, siapa yang melarang, siapa yang menetapkan. Jadi pangkal beragama itu kenal dulu siapa Allah, itu pangkal. Jadi kalau tidak itu dilakukan, maka beban. Maka banyak orang mengentengkan perintah Allah karena dia tidak kenal siapa yang merintah. Kenapa ada orang yang dengan mudah melabrak larangan Allah? Karena dia tak mengenal siapa yang melarang. Kenapa dia tidak sabar dalam ketetapan sunatullah? Karena dia tak kenal siapa yang menetapkan. Baik. Nah, dan di dalam surat Al-Fussilat, ini boleh kita jadikan sebuah kaidah ya ayat ini. Apa kata Allah? Sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka manusia itu. Sanurihim, kami pancalian kepada manusia itu ayatina, seluruh ayat-ayat kami, fil afaqi, di seluruh penjuru bumi, di seluruh penjuru alam semesta ini tak akan ada satupun kecuali ada tanda Allah di situ. Fil afaqi wa fi anfusi wa fi anfusikum, dan pada diri kalian juga ada. Afala tubsirun, tidakkah kamu memperhatikannya, kata Allah. Hatta yatabayyana lahum, agar menjadi jelas terang bagi mereka, annahul haq, dialah al-haq, yaitu Allah. Jadi tujuan Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya itu agar kita kenal dari Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, agar menjadi jelas bahwasanya dialah yang al-haq. Siapa al-haq? Allah. Itu yang disebut tembus mata batin itu. Yang dicaliannya benda, tapi yang diingatnya yang menciptakan itu. Yang dilihat dia air, tapi yang dia ingat siapa yang menciptakan air ini. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun, tidakkah kamu perhatikan air yang kau minum tuh? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kau yang menurunkan air itu dari langit atau kami yang benar-benar menurunkannya? Air itu. Afala yanzuruna falyanzuril insanu ila ta'amih. Dalam manusia itu memperhatikan makanannya lah, air adalah minum makanan lah, itu makanan. Bukan soal halal haram Allah suruh kita memperhatikan makanan, tapi apa? Anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba, dan seterusnya. Siapa yang menurunkan air yang menumbuhkan benih yang. Jadi melihat makanan bisa padat syukur kita ketika menikmati makanan ini, dan sesudahnya bisa mantap doa kita, alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, kalau kita kenal siapa yang memberikan ini dan dasarnya apa. So, ini makanan lu, lihat lu. Iya, gitu. Bahkan
Apalagi? Oh, hasil pertanian. Afara'aitum ma tahrusun? Tidakkah kamu perhatikan apa yang kamu panen itu, kata Allah. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kau yang menanam atau kami yang bertani, bercocok tanam, kata Allah. Ya. Nah, itu beberapa contoh di ayat Quran. Tapi pada ayat ini kita balik ke surah Al-Ghasyiyah, itu contohnya sampelnya ada 4. Yang pertama adalah al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibil. Ibil itu adalah unta dalam bentuk jamak dan tidak ada bentuk tunggal dan umum. Karena unta itu paling banyak kosakata dalam bahasa Arab. Kalau disebut ibil ya unta mana saja, mau unta kecil, unta besar, betina, jantan gitu. Beda kalau disebut dengan naqah. Naqah itu unta betina. Ya. Tapi kalau ibil maknanya unta. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta secara seksama? Kaifa khuliqat, sebagaimana dia diciptakan. Nah, saya mau ibu bapak memperhatikan kata-kata terakhir setiap ayat 4 ini. Khuliqat, rufi'at, nusibat, kemudian sutihat. Oh, oke lagi. Apa ada 4 kata apa, Bu? Khuliqat, rufi'at, nusibat, sutihat. Baik. Kan bentuknya, wazannya sama ini, polanya sama. Fu'ilat, fu'ilat, fu'ilat. Ini kalau dalam bahasa Arab ilmu shorof disebut dengan kata yang mabni, yang dibentuk alal majhul, kata pasif. Kayak mana istilah kata pasif? Kata kerja yang berbentuk pasif. Itu pasif. Berawalan di awalnya. Memakan, aktif, dimakan. Memakai, aktif, dipakai. Apalagi? Memancing, aktif, dipancing. Memanjat, dipanjat. Boleh. Meminum, diminum. Baik. Sama juga bahasa Arab. Khuliqat aslinya khalaqa. Khuliqu. Rufi'a, rufi'at itu aslinya rufi'a dari kata rafa'a yarfa'u. Ya, nusiba dari kata nasaba. Sutiha sataha. Oh, ini dibalik. Apa faedahnya kalimat pasif itu? Subjeknya tidak disebutkan. Subjeknya tidak disebutkan. Contohnya, air ini diminum. Tahu gak sih yang minum? Tahu dari kalimat itu, tahu enggak siapa dari kalimat itu, tahu enggak kita siapa yang minum air itu? Air ini diminum. Enggak tahu. Barat apalagi? Kue ini dimakan. Tahu enggak awak dari kalimat itu orang yang makan kue itu? Enggak. Tisu ini dirobek. Tahu enggak yang merobek tisu itu siapa? Enggak. Jadi salah satu faedah kata pasif apa? Menyembunyikan subjek, pelaku. Motif penyembunyiannya macam-macam. Bahkan tidak disebutin subjeknya, terserah macam-macam motifnya. Mungkin dia nggak pengen menyebutkan siapa yang makan, yang minum, nggak ingin disebutkan. Yang jelas dia sudah diminum, sudah dimakan, sudah dirobek. Gitu. Nah, maksud saya kembali ke ayat ini, mudah kalau memahaminya. Ketika Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan secara seksama kepada unta itu bagaimana dia diciptakan? Siapa yang menciptakan? Tunggu dulu, disebut ada di ayat. Enggak. Kemudian, apakah mereka afala yanzuruna ila sama'i kaifa rufi'at? Itu cara bacanya, Bu. Enggak ayatnya dong. Ulanglah ya kalimat afala yanzuru ila itu. Tidakkah mereka memperhatikan kepada langit bagaimana dia Saya meninggikan, disebut ada di ayat. Enggak, tunggu dulu jangan Allah sebutlah jaleh. Kemudian wa ilal jibali kaifa, bagaimana langit itu, gunung itu ditegak? Siapa yang menegakkan? Disebut tidak? Tidak. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan? Siapa yang menghamparkan? Disebut tidak? Tidak.
Berarti ayat ini sebenarnya Allah ingin kenalkan kuamboa. Bukan malu-malu. Allah kan mudah saja Allah bilang, aku ana khalaqtu al-ibil misalnya. Bisa aja kan? Misalnya, siapa kata Allah, tidakkah kau memperhatikan saya yang telah menciptakan unta, yang telah meninggikan langit, yang telah menegakkan gunung, yang menghamparkan, itu saya semua. Itu tidak bagus. Tetapi keinginan Allah di sini agar kita mengenal Allah, itu maksudnya. Sehingga subjeknya tidak disebutkan dalam teks, tapi pahami salah surang, itu maksudnya. Nah, jadi memang ayat-ayat yang semacam ini halus sekali masuk ajaran ke dalam hati kita kalau kita mau mempelajarinya. Ya. Jadi mulai sekarang kita perhatikan ibil. Ibil itu onta artinya tadi ya. Baik. Onta secara umum. Ada apa dengan onta? Ya. Kenapa onta gitu? Ada apa dengan onta? Harus diperhatikan itu. Onta ini dia alat transportasi iya, kemudian sebagai bahan makanan juga, kemudian pembantu dalam usaha juga bagi bangsa Arab ketika itu. Kemudian ibil ini juga menghasilkan minuman yaitu susu. Nah, jadi dia sumber protein, sumber cairan itu air, sumber penghasilan dan pendapatan, kemudian dia bisa dijadikan alat transportasi, lengkap fungsinya itu. Ya. Dan onta memiliki, sayang nih Bu, adalah mencelik unta. Alah Bu, ba'a unta tuh Bu. Kalau kita lihat onta itu memanglah dia adalah tak sembarang hewan itu. Onta itu secara anatomis tubuhnya itu memang seperti didesain khusus untuk padang pasir. Ya, kita tahu ayat ini turun di Mekah. Ayat Al-Quran juga turun bagi bangsa Arab ketika itu. Ya, mereka sebagai bangsa yang pertama kali menerima Al-Quran dari segi itunya. Dengan hikmah Allah tentunya. Tahukah hal yang paling dekat dengan bangsa Arab itu apa? Ya onta ini. Onta, kondak, kurma. Makanya dua benda itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maknanya mengenal Allah itu tidak usah jauh-jauh. Hal yang terdekik dari awak bisa awak jumpai. Gitu. Ya. Nah, di zaman modern ini para ilmuwan, terutama orang-orang yang mengkaji ilmu biologi itu, melihat onta ini memiliki keistimewaan seolah-olah dia itu memang dihadirkan secara khusus untuk hidup di tanah wilayah ekstrim. Ya, padang pasir itu wilayahnya ekstrim. Tidak sama aja wilayah awak. Udaranya panasnya luar biasa di siang hari, dinginnya juga luar biasa di malam hari. Kemudian air susah. Kemudian bangsa Arab, bangsa yang tidak memiliki SDA yang baik, sumber daya alam. Sebelum ditemukan minyak bumi tentunya ya. Sehingga mereka mau tidak mau harus rehlah atau melakukan perjalanan dagang ke luar negeri. Untuk bisa menembus luar negeri yang terdekat itu Yaman atau ke utara itu Syam, itu harus menembus gurun pasir yang panjang sekali. Nah itu kalau tidak ada unta, tidak bisa. Pakai kuda tidak bisa. Lambat kuda itu. Dan terlalu banyak ininya, ya pokoknya kalau kuda. Tapi onta ini seolah-olah Allah hadirkan secara khusus bagi bangsa Arab agar mereka mudah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Lihat onta tuh Bu. Bayangkan Ibu ya, onta Ibu ya. Lihat onta itu. Onta itu mampu bertahan di padang pasir walaupun tidak makan berbulan-bulan. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan. Ya. Tidak minum selama 3 pekan, 1 bulan tidak masalah. Ya, manusia 36 jam tidak minum, insya Allah berkapih dong.
Tapi kalau onta kuatnya luar biasa itu. Kemudian lihat kakinya. Kaki onta tuh langsing ya. Apanya betisnya itu tinggi ya. Apa gunanya itu? Itu supaya panas bumi itu tidak terlalu menyengat ke bagian badannya itu. Ya. Kemudian lihat ininya, cakarnya itu. Jadi tak puruan, masuk bisa dia stabil gitu di struktur tanah atau pasir. Ya. Kemampuan onta untuk bertahan dengan minim makanan, ya, dia bisa makan shibrik. Ingat shibrik apa kemarin? Doria, tapi waktu dia basah. Tapi kalau doria itu kan shibrik yang lagi kering dan itu beracun dan itu tidak bisa dimakan, bahkan onta sendiri, dan itu makanan ahli neraka. Ya, bisa kita kiaskan. Sedangkan onta itu tanaman-tanaman yang keluarga kaktus itu bisa dia olah. Kenapa? Karena dia punya bibir atau mulut, organ mulut ini yang terbuat seperti duri, terbuat dari zat keratin. Keratin itu zat kuku nih, Pak. Nah, itu kalau masuk duri bisa dia, dan ininya banyak, lendirnya banyak, salivanya banyak. Apa sebinang saliva? Ayeliwa. Ya. Ayeliwa. Dia lihat onta Pak ya, kalau makan tuh ayeliwa banyak tuh kan. Nah, itu salah satunya untuk memberikan pelumas kepada makanannya itu, walaupun duri, kaktus bisa dia makan itu. Karena kaktus itu paling banyak ditemukan di padang pasir karena minim air gitu kan. Nah, lehernya yang panjang itu membuat perjalanan pengolahan mekanis pertama daripada makanan itu bisa berlangsung lebih panjang. Sehingga masuk ke lambungnya itu sudah dalam keadaan mudah untuk dicerna. Dan lambungnya onta itu ada 4. Ya, sama juga kabau itu ya. Sapi itu juga 4 di lambungnya itu. Jadi kalau ada orang banyak makan lambung sampai juga. Baik, onta pun begitu. Dan onta bisa menyimpan cadangan makanannya itu dalam tubuhnya. Di mana disimpannya, Bu? Di punuknya itu. Nah, di punuknya itu. Dulu mau kira punuknya itu isinya air, ternyata lemak. Nah, lemak onta yang ada di punuknya itu, kalau dia mengalami krisis makanan, sudah lama tak makan dan minum, lemaknya itu yang akan dia pecah menjadi air dan menjadi sumber energi. Ya. Dan onta biasanya harganya akan semakin mahal kalau punya punuk yang makin besar. Ya, punuknya itu kalau berisi penuh, artinya punuknya itu kalau tinggi, gitu kan, itu 3 bulan tidak makan, 4 bulan tidak masalah. Kalau dalam kondisi penuh, gitu kan. Tapi kalau tidak berpunuknya kayak anak unta, atau dia tidak punya punuk, habis stoknya itu sekitar 1 bulan tidak makan minum bisa unta. Larinya ngacir juga Pak Ibu, 40 km per jam. Lumayan kan? Lebih kencang pada sepeda listrik ibu-ibu yang pergi ke warung tuh. Tidak perlu dicas gitu kan. Ya. Itu luar biasanya onta. Dan onta ini dia punya kemampuan navigasi yang mengagumkan. Kemampuan navigasi ini maksudnya apa? Nyu hafal jalan kamu. Tidak gampang tersasik itu. Nah, sebagian kita kan lah pakai Google Maps itu tersasik juga dong. Itu camel map ya. Ini onta punya mapping, dia tahu dia walaupun jadi padang pasir itu tahu kadang-kadang karena badai terkadang gundukan padang pasir itu berubah-ubah ya. Tapi onta itu hafal ya, dan dia bisa mencium sumber air dan mendengar suara tuannya berbelas-belas kilometer. Tahunya di mana sumber air, di mana suara majikan, dia hafal itu ya. Dan onta itu punya memori yang sangat kuat. Sayangnya onta ini baperan, dia pendendam itu aja sih.
Ya, kalau dia pernah disakiti, nanti dia dendam sampai dia meninggal mati, tahu dia, ingat ya, siapa yang nyakiti dia tahu. Jadi jangan sekali-kali menyakiti onta, karena dia akan ingat selalu dengan wajah ibu di tandon ibu. Baik. Dan onta ini juga sering digunakan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat di zaman dahulu Arab jahiliyah untuk berperang, karena dia punya daya tahan yang kuat dibandingkan kuda. Ya. Walaupun larinya tidak sekencang kuda, tetapi endurance-nya atau istilahnya ketahanannya, staminanya, dan kemampuan dia yang sangat adaptif terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Ya, darah onta itu suhu badannya bisa distabilkannya, Bu. Hanya punya AC sendiri itu dalam tubuhnya itu. Jadi dia punya takif yang baik. Jadi kalau suhu panas dia sesuaikan, kalau dingin sesuaikan pula. Nah, itu hebat itu. Kagum kita kepada onta? Ya, boleh. Tapi lebih kagum lagi kepada yang menciptakan onta itu. Baik. Kemudian tidak hanya sebagai hewan piaraan, ya. Dan onta ini ternyata, saya baca-baca sejarahnya, 3000 tahun sebelum Masehi, onta itu ternyata hewan liar tadinya itu. Tadinya dia hewan liar. Kemudian didomestikasi, istilahnya apa sih, dijinakkan. Ya. Sehingga onta yang tadinya liar, begitu juga kuda tadinya juga liar, kemudian dijinakkan sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab waktu itu. Ya. Kalau Ibu perhatikan, onta ini ada dua macam. Satu, onta yang berpunuk satu, dan ada yang berpunuk dua. Kalau onta yang ada di Jazirah Arab itu punuknya satu. Kalau onta yang berada di Cina, di Tibet, di mana itu? Di Cina ya, itu umumnya punuknya dua itu. Kemudian onta selain digunakan sebagai alat transportasi, ya, bisa membelah samudra padang pasir gitu kan. Maka dia punya gelar namanya Safinatus Sahra atau perahunya padang pasir. Dia juga sebagai sumber protein. Jadi kalau orang Arab berperang misalnya habis bahan makanan, unta ya lebih. Dan Rasulullah SAW senang itu memiliki unta. Untanya Rasulullah warnanya putih bersih. Ya. Kendaraan Nabi SAW diantaranya adalah unta, digunakan oleh Nabi untuk jarak jauh, ya, dari hijrah dari Makkah ke Madinah pakai unta berwarna putih itu. Kemudian juga unta ini dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, dia memiliki fungsi yang banyak, ya. Dia bisa diambil air susunya itu diminum, ya. Pernah Ibu minum air susu unta, Bu? Nah, Bu. Ya. Kemudian agak panas susunya sedikit. Maksudnya panas tuh, gitu lah. Kurang cocok orang Indonesia minum susu unta. Tapi kalau apa-apa, ibu lah Pak, bagus. Cak untuk laki-laki. Kemudian dia juga bisa diambil dagingnya, dan dalam kehidupan sehari-hari memang dekat sekali bangsa Arab dengan unta ini. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur ya bangsa Arab jahiliyah ketika itu untuk melihat kekuasaan Allah, tidak usah jauh-jauh dari hal keseharian kalian saja. Itu mulai dari unta yang kalian tunggangi setiap hari itu. Baik. Kemudian yang kedua, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kita ambil lagi kata-kata yang di awal itu. Afala yanzuruna ilas sama. Tidakkah kalian memperhatikan langit? Kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali, ambil lagi kata-katanya, afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana ditegakkannya gunung-gunung itu, ya. Nah, kalimat yang digunakan oleh Allah untuk bertanya di sini apa? Kaifa. Apa itu kaifa? Bagaimana? Kalau bahasa Inggrisnya how, bagaimana.
Bagaimana ini suatu pertanyaan yang menuntut banyak informasi yang dibutuhkan. Kalau apa, udah jawab. Apa namanya selesai. Di mana selesai jawabannya. Udah. Kapan selesai. Tapi kalau bagaimana, mestilah kita berpikir. Makanya ketika Allah nyuruh kita berpikir, ungkapan itu selalunya pakai kaifah. Contohnya dalam surah Al-Fil itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah suruh mikir gimana. Ya, artinya banyak aspek tuh. Tidak hanya satu aspek, tapi Allah mengajak kita berpikir gimana sih prosesnya, bentuknya, fungsinya, pengaruhnya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengerti kaifiyah, kaifiyah itu dari kata kaifah sebenarnya. Kaifiyat bagi tata cara, kaifiyat salat, gitu kan? Setelah kita mengerti bagaimananya ia, barulah kita paham ternyata yang membuat onta ini, yang meninggikan langit ini, yang menegakkan gunung ini, dan yang bentangkan bumi ini adalah zat yang luar biasa. Ya. Tapi kalau kita cuma mengenal bumi ya begitu, langit ya begitu, nggak akan sampai kepada ma'rifatullah, nggak sampai. Nah sekarang saya tanya, tolong perhatikan Pak Ibu. Apa hubungan onta, langit, gunung sama bumi? Apa hubungannya? Kenapa empat ini yang mesti disebutkan oleh Allah, dikelompokkan di satu posisi ayat? Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah jawaban yang baik, yang bagus. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Wal hikmatu fi takhsisi hadhihi al-asya' bizikri, dan salah satu hikmah pengkhususan penyebutan empat hal ini di dalam ayat-ayat ini, bahwasanya Al-Qur'an nazala 'alal Arab. Quran pertama kali turun ke bangsa Arab. Wa kanu yusafiruna katsiran. Mereka suka bersafar. Fil audiyati wal barari. Suka bersafar menembus gunung, pegunungan dan lembah. Munfaridina 'anil nas, dan ketika bersafar itu mereka jauh dari masyarakat. Kemudian wal insan iza ibta'ada 'anil Madinah, kalau manusia itu menyendiri, bebas dari orang keramaian ramai gitu, aqbala 'ala tafakkur, maka dengan sendirinya mereka senang mudah untuk berpikir, bertafakkur, merenung. Ya Bu ya, kalau dalam keadaan sendiri, sepi, senyap, itu biasanya mudah untuk bertafakkur, merenung-renung Pak. Contohnya masuk ke dalam WC, masuk kamar mandi, buang air kadang, mohon maaf, agak kurang lancar pula. Akhirnya kan lama kita berpikir tuh Bu. Lama kita di kamar mandi sendirian, tidak ada suara HP, tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada kawan. Dulu kawan di kawanan tidak ada. Maka di saat-saat itu biasanya timbul banyak ide Bu ya. Aduh, saya nanti pikir. Yo Pak yo. Itu disebabkan bukan karena ada setan yang masuk di kepala kita, tapi karena kita dalam keadaan sendiri. Baik. Jadi ketika bangsa Arab itu senang bersafar, ya jauh dari hiruk pikuk masyarakat yang heboh dunia showbiz, kemudian akhirnya mereka mudah untuk bertafakkur. Nah, ketika mereka sedang safar itu, ya, fa awwalu ma yaqa'u basaruhu fi al-ba'iril ladzi yarkabuhu. Maka ketika mereka dikondisikan ketika dalam keadaan safar itu mau atau mudah untuk bertafakkur, apa benda yang ada di sekeliling mereka ketika itu? Yang paling dekat tentu onta yang sedang mereka kendarai. Kemudian apa lagi itu? Fayara manzaran ajiban. Kemudian di depannya dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Apa itu? Kalau dia melihat ke atas, lihat langit, as-sama.
Kalau dilihat di bawah tempat dia menginjakkan kaki itu ada bumi, di pandangan dataran pandangan dia terlihat gunung-gunung yang itu menjadi patokan jalur dia bersafar. Sudah nyambung sekarang kenapa Allah menyebutkan 4 hal ini? Artinya apa? Begitu dekat tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri seorang hamba, intinya. Nggak usah jauh-jauh lihat yang lain, ya. Dan di saat kita jauh dari kebisingan dunia, disitulah kita mundur sejenak untuk bermaju lebih banyak dengan cara bertafakkur alam. Ya. Dari kendaraan yang kita kendarai, dari bumi yang kita injai, dari langit yang menaungi kita, dan dari gunung yang tepat berada dalam view atau pandangan kita sehari-hari. Ya. Jadi makanya manusia tak akan bisa lepas dari 4 komponen ini. Pertama, dari bumi yang dia injak selalu. Ada dari kita yang tidak nginjak bumi. Nah, pasti kita butuh numpang biru tanahnya Allah. Yang kedua, pasti kita berada di naungan langitnya Allah. Ada yang bisa keluar dari langitnya Allah, tidak numpang aja itu. Kemudian bisa tenang kita berada di bumi, bersafar, bermukim karena kuatnya pancangan gunungnya Allah. Pancangkan, bergeser saja pancang Allah itu gunung, wah kacau. Tidak bisa ibu punya rumah dah. Ya, pakai tenda seolah jadi. Karena tidak ada kestabilan dalam kehidupan. Kemudian apalagi apa yang kita gunakan sehari-hari dari kebutuhan, baik itu kendaraan, makanan, minuman. Karena onta fungsinya tidak hanya sebagai kendaraan, tetapi sumber penghasilan, dan bisa bahkan secara langsung diambil air susunya dan dimakan dagingnya. Tidak ada yang bisa lepas dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya benar-benar seorang insan itu sebenarnya sudah dikepung dengan nikmat Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi mata ini melihat, mata batin yang tertutup. Telinga mendengar, tapi telinga batin tak mau mendengar. Akal memang IQ tinggi, tapi tak sampai ke sanubarinya itu. Itulah yang dikatakan oleh Allah, lahum uzunun azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tak mendengar kebaikan. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tak melihat. Mereka punya apa lagi? Qulubun la yafqahuna biha, mereka punya akal, hati tapi tak mau mencerna. Itulah kal an'am. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Jadi Allah tak menginginkan kita hidup di dunia sekedar tembus mata kita melihat kebendaan. Allah tak ingin kita ini hanya gunakan telinga untuk hanya mendengarkan gelombang-gelombang tertentu. Allah tak ingin kita hanya memakan selesai di situ, selesai di kotoran. Tidak. Allah ingin kita mata kita tembus di balik itu semua ada Sang Khalik yang memiliki kuasa. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Kemudian kata Allah, itu kata Imam Ibnu Katsir tadi itu. Jadi kenapa Allah menyebutkan gunung, langit, bumi, dan onta? Karena korelasinya bahwasanya insan senantiasa dikepung dalam tanda kutip oleh nikmat dan tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi mata itu yang tak mau melihat. Baik. Kata Allah selanjutnya, Fazakir innama bentar. Jadi saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu, kita akui tidak bahwasanya kita numpang menginjak di bumi Allah, di bawah langitnya Allah, kemudian makan rezekinya Allah, ditenangkan bumi ini dengan gunung-gunungnya Allah. Lari kemana kita kalau bukan kepada Allah? Lari kemana kita kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Makanya ada seorang ulama bertanya kepada seorang pemuda, wahai pemuda, takut mati enggak?
eh, takut ya wahai imam, kenapa engkau takut mati? Padahal semua yang kamu terima dari nikmat Allah, semua nikmat yang kamu terima itu dari mana? Dari Allah. Lalu nanti mati itu esensinya apa? Kembali kepada Allah. Berarti kamu kembali kepada zat yang selama ini memberikan kamu berbagai macam karunia. Kenapa takut? Berpikir ya juga, Bu ya. Ibu misalnya dia pitih dari seseorang 1 miliar setiap bulan. Ada orang, misalnya Bu, misalnya ada seseorang Fulan bin Fulan ngasih ibu setiap bulan 1 miliar. Satu miliar Zimbabwe. Ya, situ inflasi tinggi sekali, ya, mentah uang nggak ada gunanya situ. Ya 1 miliar rupiah gitu kan. Tapi nggak pernah ketemu seorang itu. Cuman via rekening, via WA-nya. Dah saya transfer ya katanya. Bu, lewat transfer ya Bu. Nggak pernah ketemu sama dia. Dah berlalu itu selama 3 tahun. Berarti 36 bulan. Dah berapa miliar berarti Ibu? Lah jadiannya. Lah jadi rumah, buku, kan? Pada masuk tahun yang keempat, nyu panggil Ibu, sebut lah. Kira-kira dia enggak sebut sama orang? Gimana? Ketemuan yuk katanya. Gitu kan? Kita ketemu saya kebetulan lagi Indonesia nih gitu kan. Ini orang luar negeri kok Cito. Saya lagi Indonesia nih. Bisa jumpa enggak kita di Padang gitu, di Jakarta katanya. Saya belikan tiketnya nih. Mau enggak Ibu jumpa sama dia? Jangankan dibelikan, Ibu beli surang dari sambil tuh para anak. Beri kelas bisnis, naik Garuda. Senang nggak Ibu ketemu orang itu? Senang nggak Pak? Pasti senang. Saya tanya, bisa nggak diukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat duniawi maupun nikmat agama ini dengan uang tadi itu? Nggak. Sekarang siapa yang ngirim kita setiap saat? Nanti dipanggil sama Allah, senang nggak jumpa dengan Allah? Harusnya senang. Iya juga sih Imam, benar. Seharusnya saya senang. Cuman dosa saya terlalu banyak, itu masalahnya. Ya, cuman dosanya terlalu banyak. Kita khianati yang mengirimkan kita nikmat. Itu yang memberatkan seorang untuk berjumpa dengan maut. Tapi kalau dia tidak khianati, ya senang saja. Ya digunakan uang itu untuk hal-hal yang positif, satu baik. Tapi kalau digunakan untuk mengkhianati orang yang bersangkutan, tentulah kita ketakutan untuk menghadapi pertemuan dengan orang tersebut. Baik. Berarti tidak usah takut mati. Yang penting baikkan amal-amal. Sudah itu saja. Coba baca surat Al-Kahfi ayat terakhir itu Pak Ibu. Apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Ayatnya. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, perjumpaan yang baik, falyamal amalan salihan. Maka siapkan amal yang baik gitu. Jangan ada dusta, khianat di situ. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan bawa kesyirikan, jangan menduakan Allah. Jangan beramal itu karena ria. Jangan bawa syirik. Tidak, kalau orang meninggal dalam keadaan tidak membawa syirik, orientasinya khalisan lillah, murni kepada Allah, dan dia beramal, dia perhatikan amal-amal solehnya, insyaallah tidak ada masalah berjumpa dengan Allah. Baik, siap berjumpa dengan Allah Pak Ibu? Alhamdulillah. Sudah siap. Baik. Kemudian fadzakir. Dia bertali terus ya. Berhubungan terus nih ayat. Buktinya Allah memulainya dengan fa lagi nih. Fadzakir. Maka berikanlah peringatan, ingi-ingian. Innama anta muzakkir. Innama sesungguhnya engkau hanyalah. Innama itu dua faedahnya. Pertama, taukid. Yang kedua, pembatasan, hasr. Innama anta sesungguhnya engkau hanyalah muzakkir. Oh, perintahnya memberi tazkirah, peringatan, orangnya disebut muzakkir.
Ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang yakin kepada Allah. Fadzakir, maka berikanlah peringatan wahai Muhammad. Ayat ini pada mulanya turun kepada beliau. Fadzakir anta. Maksudnya begitu. Engkau wahai Muhammad berikan peringatan. Kira-kira Nabi sudah selesai belum memberikan peringatan? Udah. Berarti ayat ini baliknya kepada siapa? Saya, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Jadi tugas kita sebagai muslim setelah membaca pembacaan yang baik mengenai ayat Allah, sudah beriman dan beramal soleh, ada tugas berikutnya. Tidak selesai soleh seorang, waduh. Sebarkan ilmu ini dengan berdakwah. Makanya surat pertama yang turun apa? Al-Alaq. Al-Alaq itu apa intinya? Memperluas literasi dan wawasan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana, dan seterusnya. Setelah surah Al-Alaq, ayat turun lagi sudah itu. Ayat untuk berdakwah, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Jadi seorang muslim kewajiban pertama dasar itu adalah belajar imaniyah. Terus beramal soleh atas dasar itu. Jangan sampai di situ, jangan cuma hebat sendiri, soleh sendiri. Harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Jangan diam-diam sih Bu. Kebenaran bisa tenggelam kalau ahli kebatilan bersuara. Ya, sebuah kebatilan kalau diulang-ulang bisa menjadi kebenaran dalam tanda kutip. Makanya ahlul khair, orang-orang yang sudah belajar ma'rifat Allah, sudah belajar ayat-ayat Allah, kewajiban dia setelah itu fazakir, berikan peringatan, suarakan kebenaran. Yang baik itu baik, yang elok itu elok, yang buruk itu buruk, yang halal itu halal, yang haram itu haram, sholat itu wajib. Dan diam sibuk mencari ada sana elu sholat, ada tetangga yang lu nutup aurat, ada misalnya anak-anak yang tidak bisa mengaji Quran. Jangan diam kita. Kita punya tugas untuk menyampaikan. Kita menyampaikan. Hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Menyampaikan domain kita. Memberikan hidayah domainnya Allah. Kalau ambil domainnya Allah, pusing Pak. Fazakir innama anta muzakkir. Karena engkau hanyalah seorang yang memberikan peringatan. Kalau Nabi tidak, Nabi dek saking sayangnya ke umat, baper beliau, bawa perasaan beliau ketika memberikan peringatan. Makanya kata Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Nabi itu memberi peringatan, tapi karena saking sayangnya kepada umat, beliau sampai hancur hatinya itu. Karena beliau ingin orang lain itu dapat hidayah. Padahal konsepnya sederhana. Kau hanya memberikan peringatan, wahai Muhammad. Tidak bisa memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dek saking sayang beliau. Makanya kata Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Kau bisa mati, wahai Muhammad, kalau kayak gitu. Nah itu. Jadi konsepnya begini, tetapi sifat rahmah pada diri Rasulullah begini. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Semangatnya Nabi menyampaikan itu, peringatan itu. Baik. Lasta alaihim bimusaitir. Dan engkau sama sekali bukanlah orang yang berkuasa kepada mereka. Ya. Maksudnya adalah berkuasa di sini adalah memberikan hukuman, mengazab mereka, ya. Illa man tawalla wa kafar, kecuali yang kafir, yang berpaling dan kafir. Fa yu'adzibuhullahu al-'azab al-akbar. Maka Allah sendiri yang akan mengazab mereka dengan azab yang besar. Baik. Di sini ada beberapa pendapat ulama, pembicaraan ulama. Yang pertama, ayat ini dikatakan mansukh. Apa itu mansukh?
ayat ini terhapus ya. Mana ayat yang terhapus? Ini pendapat pertama ya. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi engkau hanya memberikan peringatan wahai Muhammad, bukan yang bisa mengeksekusi, mengadili mereka. Itu maksudnya musaitir di sini. Ayat ini tuh menguatkan pendapat bahwasanya turun di Mekah atau sebelum hijrah. Kenapa? Karena Nabi tak ada daya upaya untuk menangkap atau mengadili orang-orang kafir itu. Maka ayat ini kalau kita pandang ini ayatnya mansuh, maka dihapus ayat ini dengan datangnya surat Al-Taubah, surat Al-Anfal, ayat-ayat tentang pedang, ayat tentang jihad. Ya. Maknanya engkau musaitir ke atas mereka yang kafir dan menyerang engkau wahai Muhammad. Itu maknanya. Baik. Oh, kata ulama yang kedua, enggak, ini tidak ada nasikh wal mansukh di sini. Ini ayatnya mustaqim saja dari awal sampai akhir, tidak ada ayat yang terhapus hukumnya. Jadi membacanya, fazakir innama anta muzakkir, berikanlah peringatan karena engkau hanya seorang yang memberikan peringatan, lasta alaihim bimusaitir, dan engkau bukanlah orang yang mampu menguasai mereka karena hidayah datang dari Allah. Illa man tawalla wa kafar, nanti bagi yang berpaling dari peringatanmu itu dan kafir, fayu'azibuhullahu al-azab al-akbar, dan Allah akan azab mereka dengan azab yang lebih besar. Al-akbar maknanya yang lebih besar, yaitu di akhirat. Nah, berarti orang kafir juga dapat azab di dunia. Apa azab orang kafir di dunia? Berupa ya penyakit atau musibah atau kemiskinan dan lain sebagainya, atau penderitaan lah. Intinya ada azab kelaparan, karena memang waktu zaman Rasulullah itu Mekah memang mengalami paceklik. Itu kecil dibandingkan azab yang ada di akhirat yang akan mereka terima. Baik. Tapi memang mengatakan ayat ini nasikh wal mansukh, engkau tak dapat menguasai mereka, mengeksekusi mereka, maka mereka memahami firman Allah, fa yu'adzibuhullahu al-'azab al-akbar, Allah yang sendirinya akan mengazab mereka dengan azab yang lebih pedih, karena engkau dan kaum muslimin telah mengazab mereka, menghukum mereka dengan terbunuhnya mereka di perang-perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Baik. Inna ilaina iyabahum, inna ilaina wahdana wuju'ahum ba'dal maut. Hanyalah kepada Allah tempat kembali mereka. Ya. Orang kafir itu tempat kembalinya kepada Allah. Dan sebenarnya tidak hanya orang kafir, semua manusia mukmin juga kembalinya kepada Allah. Makanya kalau ayat ini dibaca untuk dalam tema atau dalam bab orang kafir, maknanya mereka akan menerima hukuman di akhirat, kembalinya kepada Allah dalam keadaan Allah murka. Baik. Namun kalau kita lihat ayat ini, apabila disematkan ayat ini kepada kita orang beriman, orang Islam, ai ilaina wahdana wuju'ahum ba'dal maut, maknanya kalau dapat hidayah dan memahami peringatan Nabi itu, kembali kepada Allah. Jadi kita tidak dapat imani secara warisan kalau hati kita masih tertutup dengan ayat kebenaran dan risalah Rasulullah. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah hidayah tersebut. Ya Allah, hamba baca Quran kok tidak paham-paham, minta sama Allah. Ya Allah, kok payah mana bahasa Arab, minta sama Allah. Ya Allah, kok malih mana datang pengajian sekali sebulan, minta sama Allah. Ya Allah, kok payah mana belajar sama Ustaz Azan tuh, minta sama Allah. Boleh maksimal. Baik. Jadi kalau rasanya susah kita dalam beragama, jangan mengandalkan diri kita. Taufik, hidayah, hinayah, inna ilaina iyabahum. Kembali kita kepada Allah. Baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah semua, dan kepada Allah kita mengadu kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Ayat ini tutup dengan hisab, dan alaina itu maksudnya fungsi. Kamilah yang akan menghisap mereka, bukan kita menghisap orang lain. Ibu ria mah baca foto di pengajian, kok bisa pula nilai orang ria? Tidak boleh menghukumi orang itu ikhlas atau ria.
Yang boleh menghukumi ikhlas atau riya atau amal-amal batin itu hanyalah Allah. Inna alaina hisabahum, berarti hisab alaina kata Allah, tugas kami. Ya, ibu jangan coba-coba perisuap ya Pak, biasalah. Ya, karena itu yang menghisap Allah sendiri nanti, ya kan? So curiga-curiga ke pasangan dan dicurigai seperti itu, karena yang memonitoringnya sudah ada malaikat. Ya, kalau ibu ambil fungsi malaikat, fungsi Allah, tugas Allah, siang Pak. Nah, isumma inna alaina hisabahum, hisabnya, perhitungannya, tugasnya Allah. Summa inna alaina wahdana hisabahum wa jazaahum. Kalau dikatakan tugas kami yang akan menghisab nanti, maknanya bukan hanya hisab, maknanya setelah dihisab, ditimbang, dibalas, kan itu maksudnya. Makanya inna alaina hisabahum, maknanya bukan hanya hisab, tapi tugas kamilah yang nanti akan membalas perbuatan mereka tersebut. Otomatis kalau ayat ini dibacakan dalam konteks orang-orang kafir, menjadi hiburanlah kepada Nabi Muhammad SAW pada orang beriman. Kenapa? Allah mengatakan fazakir, ketika Allah menyuruh fazakir innama anta muzakir, beri peringatan. Apakah semua orang yang diberi peringatan Nabi patuh? Justru banyak yang di Mekah, justru banyak yang ingkar. Sedih Nabi, sedih. Makanya Allah katakan inna ilaina iyabahum, biarkanlah mereka akan kembali kepadaku suatu saat. Summa inna alaina hisabahum, aku yang akan menghisap mereka nanti. Baik, ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Ada pertanyaan Bu? Pak. Ya silakan Bu. Salam. Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, jadi kalau mendengar ayat tadi ya, aku pikir-pikir ya, buat apapun masalah kita, jadi kita serahkan semua ke Allah, habis tenang hati kita, Ustaz. Iya. Apa ya itu yang bagusnya Ustaz? Iya emang. Supaya mudah semuanya. Pendapat kita susah, ada yang kita susahkan, jadi kita serahkan semua ke Allah, boleh itu Ustaz? Emang harusnya begitu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Serahkan kepada yang ahlinya. Ibu naik pesawat, bakok tanah ibu di pesawat. Yang membawa pesawat itu ahlinya. Kalau dulu pramugari ngecek yang membawa pesawat kita mahasiswa PKL gitu. Baru penerbangan pertama gitu. Oh gelisah ibu, karena bukan ahlinya. Zat yang maha ahli ya Allah, ya sudah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan sampai ke derajat itu. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bu? Itu enggak pertanyaan tadi, itu afirmasi saja. Tanyalah Bu Iko, banyak ya tanya, ada waktu. Ada pertanyaan? Ulang lagi. Silakan Bu. Ada yang baru pertama kali datang Bu? Ada yang baru pertama kali datang pengajian? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya datang pertama kali dalam pengajian ini Pak. Oh iya. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya mendapatkan jiwa yang tenang? Aduh. Assalamualaikum. Salah satunya rutin hadir majelis hari Rabu. Iya.
Ketenangan itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan as-sakinah. As-sakinah siapa yang punya? Siapa yang nurunin? Allah kan? Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yang punya sakinah itu Allah, yang menurunkan sakinah itu Allah, letak sakinah itu fi qulubil mu'minin, di hati orang beriman. Nah, kata Allah, hati ini pawangnya cuma satu, tidak ada yang lain. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah satu-satunya yang mampu membuat hati tenang hanyalah ingat kepada raja hati ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita cari ketenangan di luar zikrullah tidak akan ada. Nah, bisa zikir ini manifestasinya banyak. Zikir itu ibaratkan sebuah esensi. Manifestasinya bisa macam-macam. Zikir itu bisa tidak dengan baca Quran? Bisa bersolawat pada Nabi, bisa ingat dosa, bisa juga istighfar, bisa juga hadir majelis taklim, bisa berikan sedekah pada orang yang membutuhkan, bisa. Itu juga manifestasi dari zikir. Taat pada suami, bisa. Kok lambek dah bisa gini kok. Jadi apapun yang Allah dan Rasul ajarkan dalam syariat ini itu sebenarnya manifestasi dari zikir. Salat, zikir. Ingat mati juga zikir. Ya. Baik. Tetapi kadang manifestasi ini kurang bisa kita maksimalkan karena keterbatasan ilmu. Makanya pangkal dari zikir itu adalah pikir dulu ilmu. Hadir majelis taklim adalah salah satu usaha untuk mendapatkan ilmu. Baik, makanya mau sebut tadi raja-raja tiba karena pertama kali Bu ya. Jangan dikom muntaber, saya mundur tanpa berita. Baik. Ya seperti ini Bu, ngaji ini seperti meneteskan air. Tes terus. Tidak bisa sekali ngaji jadi wali Allah misal. Terus. Tetes terus. Ya. Ibaratkan sakit diurinya pelan-pelan gitu. Nanti paham, dikit-dikit paham. Ada lagi Pak Ibu? Oh ya, saya mau melemparkan sebuah rencana ya, sounding dulu deh. Ada sebuah rencana, saya mau bikin pesantren. Namanya pesantren weekend. Tidak model pesantren umumnya, no. Pesantren ini sifatnya terbuka untuk umum. Boleh Bapak Ibu, pensiunan, remaja boleh, siapapun boleh. Tapi lokasinya nggak di masjid, di kantor kita. Ya, kantor kami di Tabiang. Nanti saya kasih mapnya. Nanti ada ruangan di situ, kita bikin sebagaimana mirip. Sebenarnya pesantren asli, maksudnya pesantren pada umumnya konvensional. Tetapi yang namanya pesantren itu ada gurunya, ada yang belajar, kemudian ada kurikulumnya. Ya. Materinya berkisar mengenai 3 kitab atau 4 kitab ya. Sama pertama Riyadhus Shalihin. Iya rencana. Yang kedua Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang ketiga kitab Tazkirah, perjalanan manusia dari sakaratul maut sampai surga neraka. Yang keempat kitab As-Sa'ah wa Asyratuha, tanda-tanda hari kiamat. Nanti sih materinya kok. Jadi Riyadhus Shalihin itu bagaimana menjadi pribadi soleh, ya, taman orang-orang soleh. Yang kedua kitab Tazkirah, perjalanan manusia dari sakaratul maut sampai surga neraka. Yang ketiga kitab As-Sa'ah, kiamat dan tanda-tandanya. Yang keempat Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi dia berseri. Ya, dosa-dosa besar itu sila 80 atau materi itu. 80 dosa besar. Jadi ini ilmu yang bagi bagi orang yang mewaspadai dahsyatnya hari kiamat, ini nih wajib diketahui sebenarnya. Ya, dosa-dosa besar, bagaimana semua 4 kitab tadi itu kita akan bahas di pesantren weekend tuh. Waktunya mungkin hari Ahad pagi. Setiap pekan ya. Setiap pekan jam 9 sampai zuhur. Jadi setiap pekan sekali pertemuan itu 2 kitab. 2 kitab. Di Tabiang. Dekat asrama haji.
Nah, di kantor kita, Pak, Bu. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau daftar silahkan. Ya, kalau tafsir di sini, kalau situ bahasan kita lebih spesifik ya tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan persiapan akhirat ya. Ya baik. Ada yang berminat? Ini baru wacana. Kalau udah jadi nanti saya buka pendaftaran. Ada yang minat, Bu? Saya dapat gambaran dulu mau ikut ya. Jadi ada papan tulis juga sama gitu. Ini. Ruangannya full AC ya. Jadi yang takut Bu angin itu enggak full AC insyaallah. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.